Artinya orang yang beriman di dunia, maka iman itu akan dibawa sampai akhirat. Kalau di dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Hali mengatakan bahwa awal akhirat niku kubur, maka dengan kalimat tauhid kaulus sabit niki winginane napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku nek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat Nabi Musa ya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi kaulus sabit ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah jadi ucapan yang tetap di dunia wa fil akhirah. Kalau kita di dunia beriman dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ucapan itu akan kita bawa, akan tetap kita bawa ila yaumil qiyamah, sampai di alam kubur pun. Ketika ada pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka? Man rabbuka? Jawabannya piye? Wis ora sah ngapalo saiki, sok ben wis iso jawab dhewe. Karena apa? Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti akan menyelamatkan kita dari semua pekiwuh-pekiwuh dimulai dari alam kubur. Sampean misalkan nggak bisa bahasa Arab, dijawab man rabbuka, ditanya man rabbuka, sampean gak iso jawab Rabbi Allah, gak iso jawab ketika dunia, pancen wong ora iso bahasa Arab. Tapi pada akhirnya nanti ketika kita di alam kubur kita bisa menjawab dengan teteh, dengan jelas. Iku jenenge yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi hati kita tidak beriman, lisan kita tidak beriman. Terus sampai ngapalno pertanyaane mungkar nakir. Man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalno kabeh, tapi perilakumu tidak mencerminkan orang yang beriman. Hatimu tidak mencerminkan keimanan itu. Maka walaupun kita hafal pertanyaan mungkar nakir di dunia, maka besok di alam kubur kita tidak akan bisa menjawab. Maka ini ayatut tabasyir. Bagi orang-orang yang beriman, berbahagialah karena kalimat tauhid ini akan kita bawa sampai mati, sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan tauhid qauli tsabit la ilaha illallah itu di dunia ucapan itu akan tetap, di akhirat ucapan itu akan tetap. Makanya ketika ada keterangan-keterangan yang menakutkan tentang pekewuh kematian, tentang pekewuh sakratul maut, memang kita mengkhawatirkan su'ul khotimah. Tapi terlalu khawatir tentang su'ul khotimah, itu kita sombong. Kenapa terlalu khawatir su'ul khotimah itu kita termasuk orang yang sombong? Ya karena kita tidak percaya dengan kekuatan qaulus tsabit, ucapan la ilaha illallah yang sudah kita bawa dari awal. Paham ya maksudnya nggih? Kok nek wayah anu gak iso piye wis wallahu alam. Yang penting kita selalu berzikir la ilaha illallah. Maka riyen niku enten waline Allah min ahlillah. Mata rajulun min ahlillah, ada seseorang yang meninggal termasuk waline Allah, ahline Allah. Fara'ahu al-ba'du fin naumi. Kemudian sebagian sahabatnya itu bermimpi bertemu dengan dia. Ditanya fasa'alahu an halihi. Maka wali yang sudah meninggal ini, temannya yang bermimpi ini bertanya, bagaimana keadaanmu kak? Faqala ja'ani malakani wajhuhuma ahsanu syai'in wa raihuhuma atyabu syai'in. Ketika aku meninggal, orang-orang pulang, aku dikebumikan, dikubur, datanglah dua malaikat yang wajahnya sangat tampan, baunya sangat wangi. Faqala man rabbuka. Dua malaikat ini bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lah yo, wong wali ditakoki man rabbuka. Sing ulang Aqidatul Awam ditakoki man rabbuka. Sing ulang Jawarut Tauhid ditakoki man rabbuka. Wong sing ulang tauhid kok ditakoki man rabbuka. Tak jawab, fakultu insa'al tuma imtihanan faharamun. Malaikat, kalau kamu bertanya kepadaku tentang man rabbuka ini untuk ujian bagiku, hukumnya haram.
Apa sampean gak ngerti aku ning alam dunya ngulang aku itu diniyah, ngulang tauhid. Ngono cek kok takoki man rob buka. Mbok tes piye maksudmu? Jadi sereng. Sampeyan wani kowe to ora sampean. Kalau kamu bertanya man rob buka untuk imtihanan haram. Saya enggak mau menjawab. Tapi wa in sa'altuma istifhaman farabbiyallah. Tapi kalau kamu bertanya siapa Tuhanmu itu untuk kamu berdua paham siapa Tuhanku, tak jawab Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Mas Taib so nanti sak wayah-wayah takoki mungkar nakir ngono. Sing ngejak-ngejak wong salah jamaah iku sapa? Ora ngergani aku belas mbok takoki men Rabbuka. Tapi nek ngono tenan, kok ndang wis meriang. Ketemu malaikat mungkar nakir meriang. Nek takokmu perkara ujian, nguji aku haram. Tapi nek takokmu kuwi kepengin paham, tak jawab. Fatahaba. Fakultu la tadhaba ma lam ta'tiya bil khabari an sayyidi. Faja'a an-nida'u fil hali huwa abdi. Fatahaba intaha. Akhirnya malaikat loro niki, malaikat mungkar nakir niki setelah bertanya seperti itu, dia mau pergi. Dipenging karo wali niki. Mau kemana kamu? Jangan pergi dulu. Sebelum kamu bercerita tentang bagaimana keadaan Sayyidku. Akhirnya ada undangan, ada suara, huwa abdi. Sudah malaikat, itu hambaku, itu kekasihku. Sudah, jangan ditanya lagi. Masya Allah. Semoga besok kita seperti ini, Masya Allah. Dan saya ngulang nahwu yo, man robbuka, man iku kalimah apa, robbuka kalimah apa, terkepet dadi apa, ikrope apa. Malaikat yo bingung, malaikat ora ngerti nahwu sorop. Lah nek sing repot bakul es iku repot. Nek ditakoki man robbuka piye? Nek bakul bensin repot. Ini cerita tentang bagaimana wali-walinya Allah tetap membawa qaulu tsabitu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jenengan boten sama amat. Walaupun bakul es, walaupun bakul bensin, walaupun bakul cau, tapi kalau ucapan qaulu tsabit la ilaha illallah ini sudah kita bawa di dunia ini, maka ucapan itu akan kita bawa sampai akhirat nanti. Dimulai dari ahli kubur. Dimulai di kubur ini kita sudah membawa qaulus tsabit sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Allahumma amin. Qaulus tsabit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis menerangkan tentang qaulus tsabit, kalimah thayyibah. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Siapa tahu ayatnya? Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yaqdibullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Nguasi kok ya hafal. Nggih. Lah kalimat thayyibah itu kemarin kita banyak membahas kalimat thayyibah. Cuma kita ini fungsinya qaulus tsabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ra'aitu lailatal mi'raj bahran la ya'lamu miqdarahu illallah. Rasulullah bersabda, ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang lautan itu tidak ada yang mengetahui batas luasnya, hanya Allah yang mengetahui. Wa ala syati'ihi malakun ala suratit thairi. Ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, yang mengetahui batasnya hanya Allah. Tapi di syati, di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung. Walahu sab'una alfa janahin, walahu sab'una alfu janahin. Walahu sab'una alfi janahin. Kena diwaca sab'una alfi janahin, kena sab'una alfa janahin. Burung itu mempunyai 70.000 sayap. Idza qala al-abdu subhanallah taharraka mim makanihi. Ketika aku mi'raj, Allah memperlihatkan kepadaku lautan yang tiada batas, hanya Allah yang mengetahui. Cuma di pinggir lautan itu ada malaikat yang berbentuk burung. Ketika di dunia ada seorang hamba yang berzikir subhanallah, subhanallah, satu kata kalimatan thayyibah subhanallah, maka burung ini bergerak.
Wa idza qala walhamdulillah basata ajnihatahu. Ketika hamba ini berzikir alhamdulillah, 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 maka malaikat yang berupa burung ini mengepakkan sayapnya. Kemudian wa idza qala la ilaha illallah tara. Ketika seorang hamba di dunia mengucapkan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka malaikat yang berupa burung ini terbang. Wa idza qala Allahu akbar auqa nafsahu fil bahri. Maka ketika orang ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ketika mengucapkan Allahu akbar, malaikat ini langsung turun seluruh ning tengah segara. Wa idza qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yakhruju fayanfudu ajnihatahu fayaqtiru min kulli janahin sab'una alfi qatratin fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqailiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang hamba di dunia ini menyebut wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka burung yang berupa malaikat ini keluar dari lautan sambil ngipas-ngipaskan sayapnya yang penuh dengan air laut. Maka setiap satu tetes air laut yang menetes dari sayap, dari badan burung malaikat ini, setiap satu tetes menjadi 70.000 malaikat, yang semua malaikat itu membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dan pahalanya diberikan kepada hamba yang berzikir kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat itu mendoakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma amin. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini sewenang, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tidak ada ayat yang memberi harapan sebesar harapan ini. Cukup kita membaca la ilaha illallah, Allah menetapkan di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Apa nek diwaca hadis wah. Setiap sampai rotib hadat ini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wis ping pira wae ku pirang puluh ewu malaikat yang mendoakan kepada kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. masyaallah pun. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Orang-orang yang melupakan kalimat thayyibah, yaitu orang-orang kufur yang tidak mau bersyahadat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Artinya wa yaf'alullahu ma yasha ini, Allah memberikan qaulu tsabit kepada orang yang beriman itu. Iman kapan? Ada yang iman dari kecil, lahir precet sudah beriman sampai meninggal beriman. Allahumma amin. Ono lahir kafir, kemudian remaja mukmin. Kemudian ada orang yang seumur-umur kafir tapi menjelang kematiannya iman, dapat hidayah. Ada. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah jalan-jalan di pasar, kemudian fara'a syaikhan qadin hana dhahrahu minal kibri. Ada seorang yang sepuh yang badannya itu sampai bungkuk saking sepuh. Ketika ditanya, "Ya Syekh, mungzu kam sanatin tak butuh hadhihin nar." Ternyata orang yang sepuh bungkuk ini dia menyembah api. Wa baina yadayhi narun ya'buduha. Dia itu membawa api yang ada di tangannya dan dia selalu menyembah api. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Syekh, mungzu kam sanatan ta'budu hadhihin nar." Hai wong sepuh, sudah berapa tahun engkau menyembah api ini? Orang sepuh ini menjawab, "Mungzu arba'umi'ati alfin, mungzu arba'imi'atin wa tis'ina sanah." Aku menyembah api ini sudah 470 tahun. 470 tahun. 470 tahun. Kemudian diajak tobat sama Nabi Musa alaihi salam. Alam yaknilaka antatuba min ibadatin nar wa ta'udu ilal malikil jabbar. Mbah, mbok yo sampean iku tobat.
Api itu makhluk, dia tidak bisa disembah, dia tidak bisa dijadikan Tuhan. Ayo nyembah Gusti Allah yang Malikil Jabbar, yang merajai Al Jabbar. Akhirnya wong sepuh niki jawab, ataro annallaha ta'ala lau rujitu ilaihi yuqabbiluni wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu Allah, seandainya selama aku 470 tahun menyembah api, kemudian aku hari ini beriman kepada Tuhanmu Allah, apakah Tuhanmu mau menerimaku? Dijawab sama Nabi Musa, fakaifala yaqbaluka wa huwa arhamur rahimin. Mbah, bagaimana mungkin Allah tidak menerima tobatmu, tidak menerima keislamanmu, tidak menerima imanmu, sedangkan Allah itu arhamur rahimin. Wong sepuh niki jawab, in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul haribainan, in alimta annallaha ta'ala yuqabbilul haribina bikaromihi wa lutfihi a'rid alayya al-islama. Hai Musa, kalau kamu bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menerima dengan kemuliaannya orang-orang yang lari darinya, dengan kemuliaan dan kasih sayangnya, maka tunjukkan kepadaku Islam. Akhirnya ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dengan itu maka kamu akan menjadi Islam dan Allah akan menerima tobat-tobatmu. Sekian ratus tahun, 470 tahun engkau menyembah api itu diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tiba-tiba orang ini setelah mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang ini tiba-tiba kejang, jatuh dan meninggal. Belum sholat, belum puasa, belum ibadah, dia hanya bertauhid, meninggal. Ini kalau zaman Rasulullah dulu namanya sahabat siapa? Sahabat yang belum pernah sholat tapi dadi royoane widodari, yang belum pernah puasa tapi dadi rebutane widodari. Julaibib, sahabat Julaibib. Sahabat-sahabat domuni bib, puweh nak bib, sampean bib. Di Julaibib ketika itu ada berapa ratus luka di dalam tubuhnya, sehingga Julaibib itu didusi para malaikat. Ciri wong-wong puwe nak yo Julaibib dadi rebutane widodari, padahal dhek urung salat, dhek urung poso, dhek urung sedekah. Dia hanya punya satu amalan, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, bagaimana dengan dosa-dosanya itu? Fa akhbarahum al-qissah fa'addu hurufa la ilaha illallah Musa Rasulullah arba'atan wa isyrina harfan faqad ghafarallahu bi kulli harfin dzunuba sab'in wa isyrina sanatan. 470 tahun dengan kalimat tauhid qaulu tsabit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jenenge wong ahli matematika yo dihitung, kondi carane Allah nyepuro 470 tahun disepuro nganggo kalimat thayyibah la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dihitung la ilaha illallah jumlah hurufnya rolas, Musa Rasulullah jumlah hurufnya rolas, berarti rolas tambah rolas jumlahnya piro? 24. Berarti setiap satu huruf yang diucapkan itu bisa mengampuni dosa 27 tahun. 27 kali 24 jumlahnya 470. Sama la ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya rolas. Mulane umpama kowe maksiat 470 tahun, wis rasa diterusno tambah seneng maksiat kowe. Iki ayat itu tafsir kok tambah kowe seneng maksiat. Enggak, artinya yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini jaminan kita bahwa dengan kita syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapan kalimat thayyibat ini akan menyelamatkan kita mulai di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah
melakukan apa yang dikehendaki, termasuk seandainya orang tidak punya amal apapun, dia hanya punya la ilaha illallah seperti yang diceritakan oleh Nabi Musa, tetap orang itu diampuni dosanya walaupun menyembah api 470 tahun. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Alam taro, apa ta ora weruh sapa sira ilal ladzina maring wong akeh badalu kang padha ganti sapa alladzina nikmatallahi ing nikmate Allah diganti kufron ing kekufuran. Wa ahallu lan padha nganggoaken sapa alladzina qaumahum manggonaken qaumahum ing kaume alladzina den panggonaken darul bawari ing alam kerusakan. Jahannam rupane neraka jahannam. Yaslauna bakal padha manjing sapa alladzina ha ing jahannam. Wa bisa lan iku saelek-eleke apa alqararu panggonan netepi utawi jahannam. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang mengganti nikmat-nikmat Allah diganti dengan kekufuran? Kufur itu menutupi sesuatu. Kafaro yakfuru kufron, niku menutupi sesuatu. Artinya Allah memberi nikmat kepada kita, kita tidak menampakkannya, itu namanya kufur. Tidak mempercayainya, itu namanya kufur. Kita diberi nikmat oleh Allah tapi gak ngakoni nek sing ngekeki nikmat Allah. Kita gak ngakoni sing ngekeki nikmat Allah niku jenenge kufur. Nek kula jenengan insyaallah mboten lah. Kita bisa hidup, yang menghidupkan siapa? Allah. Kita ya bisa bernafas, yang memberi nafas siapa? Allah. Kita bisa beribadah, yang menolong kita ibadah siapa? Allah. Itu namanya syukur. Tapi Allah memberi nikmat kepada kita. Ruh dikasih, jasad disehatkan, setiap hari dicukupi kebutuhannya. Tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau. Itu namanya kufur. Gak ngetokno Gusti Allah. Gak ngetokno Gusti Allah. Mulane kadang-kadang tiang kufur ngeten iki terus karo Gusti Allah dikai lara supaya apa wayah lara ngoten niku iling Allah. Sampeyan seneng ndi? Sehat gak iling Allah karo lara iling Allah. Sampeyan seneng ndi? Lah ya kok nemen-men wong eling Allah kok ngenteni lara mbok wayah sehat nang eling Allah. Kok nemen-men wong eling Allah kok ngenteni lara. Sugih kakean polah karo melarat ahli ibadah seneng ndi? Lah iya wong ibadah kok ngenteni melarat, ibadah kok ngenteni kebulet utang, wayah sugih dik nae neng ndi? Mestine ngono. Nah, orang yang kufur nikmat itu oleh Allah dikasih 4 akibat. Jadi tanda-tandane wong kufur nikmat niku nopo? Orang yang mengkufuri nikmat dari Allah, satu, hatinya mati. Punya hati yang mati. Maksudnya hati yang mati, ora kena dikandani, ora kena dituturi. Tidak menerima mau'izah, atine atos keras membatu. Kak, sampean lo kurang opo, omah wis apik, usaha ya wis duwe, bojo ya wis pegawai negeri. Lah terus kon salat kok angel men. Salat lo Kak, salat gue telek to piye? Wong aku rasa salat ya makmur, gue salat melarat wae. Hati yang mati.
Kenapa orang bisa seperti itu? Hatinya mati seperti itu akibat dari kufur nikmat. Korun, sapa Mas Thaib Korun? Korun iku sapa? Orang ngaji patang wulan wis lali. Mosok Korun raja Mesir. Ya Allah, ya Allah. Wah, ilang nek rada dol ketok iki. Korun iku batahe Nabi Musa sing asale melarat. Ketika Nabi Musa menulis Taurat dengan sepuan emas, Korun melihat. Akhirnya karena Korun ini pengangguran, sama Nabi Musa diajari ilmu kimia. Cara menyepuh kitab Taurat seperti ini. Nganggo tulisan emas kitab Taurat. Tapi karo Korun tambah dinggung lumpuhno pundi-pundi emas sugih. Ketika sugih dielingno, Korun mbok yo sedekah. Jawabane innama utituhu ala ilmin indi. Ngene iki gara-gara aku ngerti ilmuku, usahaku gak ning hubungane karo Gusti Allah. Nah, ada di sekitar kita orang yang seperti Korun modern. Dia dikai nikmat karo Allah tapi didustakan. Salat ora, ngaji ora, sedekah ora. Satu, orang yang kufur nikmat punya akibat hatinya mati. Nomor loro, dia akan diistidraj oleh Allah. Muni jajal iso nerok motor aku. Ya kok iso Istidraj itu apa? Dilulu. Kalau kamu ingin tahu siapa yang kufur nikmat, zakat ora tahu, sedekah nggak pernah, tapi semakin kaya. Bojo dilalah nurut, jajal piye? Mara tuwa gemati. Jajal. Tapi sholat enggak, sedekah enggak, duit undung-undungan. Hati-hati. Itu istidraj. Istidraj itu dari apa? Dari kufur nikmat. Ngene iki sing salat merkengkeng, astagfirullah, astagfirullah, lagi duit tabungan sithik anak loro. Astagfirullah, astagfirullah, anak waras duit tabungan sithik, lambunge umat. Astagfirullah, astagfirullah, dek njaluk ning dokter pisan astagfirullah. Lah itu bukti disenengi Allah. Mantri wis ora mandi. Mandi ora mandi. Tapi nek wong istidraj, orang yang dilulu sama Allah, dia kufur nikmat, sholat enggak tapi semakin kaya. Bojone gak dijak ngaji tapi nurut. Sampai bojomu sing bojak ngaji cek mbantah. Oh, itu nikmat. Itu nikmat, tidak istidraj. Loh, istidraj niku ya Allah, ora ibadah tambah sugih. Korupsi gak konangan. Zina aman. Istidraj. Tapi kalau orang dicintai Allah, lagi pengen jajal korupsi sithik lho konangan. Dilalah, aja muni apa ora. Iki ora apa sing disenengi Allah. Lagi pengen pola sithik eneng CCTV kan. Mek opo bakul bensin norno ono CCTV. CCTV masjid nyentrong deh. Mek opo kok polah kae ngoten. Paham nggih? Orang yang kufur nikmat, satu hatinya mati, dua dia dikasih apa? Istidraj. Yang ketiga dia diberi azab. Bukan ujian, bukan musibah, tapi azab. Lah azab ini tidak hanya nanti di dunia, tapi di akhirat. Sampai azabun nar. Makanya jangan sampai kita kufur nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kufur nikmat itu dibagi menjadi dua. Ada kufur nikmat yang sifatnya duniawi atau kesejahteraan duniawi. Ada kufur nikmat yang sifatnya ukhrawi atau akidah. Mendustakan Rasulullah itu kufur nikmat. Mendustakan kitabnya Allah itu kufur nikmat. Ada orang diberi kekuatan oleh Allah,
diberi jabatan oleh Allah, diberi harta oleh Allah, tapi gak ngetokno Gusti Allah, itu kufur nikmat juga. Ya, wong kufur nikmat tiga itu telung perkara: hati yang mati, istidrat, dan siksa dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahan wa ahallu qaumahum darul bawar. Dilalah orang-orang yang mengganti nikmatnya Allah dengan kekufuran itu menjadikan umat mereka berada di tempat yang paling buruk, jahanam, yaitu neraka jahanam. Jadi kufur nikmat iku mutaati. Mutaati iku nular, berentek. Orang yang kufur nikmat tandanya hatinya mati, dia keras kepala. Kedua, dia istidroj, uripku tambah penak, tambah penak, tambah penak, ngono. Disawang penak nek ati gak ngerti. Kowe lho lha opo? Ngetu ngaji salat. Ya mung ngono-ngono wae. Melok aku lho penak. Iya. Lah piye ape maju mergawe ape mempeng ketrak duha. Ngono kon sugih lho sugih kon. Lah ngono bengi yo cek tahajud beri ngopo isuk gak karipan. Wis to mergawe sing tenanan, kunci sukses itu adalah kerja keras. Cocok piye? Iya, akhirnya kan oyo matuk, sehingga pengikut mereka banyak yang kufur nikmat itu banyak. Zakat nggak mau, bangun masjid nggak mau, bangun pondok nggak mau, bantu orang lain nggak mau, donya dikempit dewe. Nah ini akhirnya apa? Wahalu qaumahum darul bawar. Akhirnya kaum mereka, teman-teman mereka, umat mereka ditempatkan di tempat yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Yaslaunaha wa bi'sal qarar. Mereka memasuki neraka jahanam. Orang-orang yang kufur nikmat itu masuk ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal qarar, dan mereka itu jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Wa ja'alu lan padha ndadekaken sapa alladzina ndadekaken lillahi marang Allah anda dan ing pira-pira tandingan-tandingan utawa sekutu, liyudillu supaya padha nyasaraken sapa anda dan ansabilihi saking dalane Allah. Kul dawuh sapa sira Muhammad, tamatta'u padha seneng-seneng sapa sira kabeh. Fa inna masirakum mongko temen setuhune nggon bali sira kabeh iku ilan nari marang neraka. Wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabili. Dan mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat itu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah agar menyesatkan dari jalannya. Andadan itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik jali, ada syirik khafi. Andadan syirik akbar itu ya kalau zaman Rasulullah yang dijadikan tandingan adalah berhala-berhala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan agar berhala ini menyesatkan mereka dari jalan yang benar, dari jalani Gusti Allah. Itu berarti syirik akbar atau syirik yang jali, syirik yang sudah jelas. Ada syirik asghar atau syirik khafi. Syirik asghar, syirik khafi pun maklum riya. Riya itu syirik asghar. Riya itu napa? Pamer. Jadi kowe ngamal ora krana Allah, tapi ngamal perkara pingin disawang wong. Ngamal perkara pingin dilem wong, lah itu jenenge syirik asghar. Tapi dalam makna yang lebih luas, syirik asghar itu bisa diartikan apa tandingan-tandingan bagi Allah? Jabatan. Orang menjadikan jabatan dijadikan Tuhannya, sehingga demi jabatan dia rela meninggalkan syariat Gusti Allah.
Ada orang menjadikan istrinya sebagai andadan, Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga perintah istrinya lebih dituruti daripada perintah Gusti Allah. Ada orang yang diuji oleh Allah, anak dijadikan andadan, Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga karpe anak lebih dituruti daripada karpe Gusti Allah. Ternyata andadan itu banyak. Ono wong menjadikan teken andadan, rebutan teken, akhirnya perintah Gusti Allah lebih. Nah yo Gusti Allah merintah ojo sampai ono masjid diror, ojo sampai ono masjid pemecah belah umat. Terus gara-gara Taif ora dikai teken, akhirnya terus ngerebut tekene ora kena-kena, akhirnya gawe dhewe. Lha iku jenenge andadane apa? Tekene. Teken dijadikan Tuhan selain Allah, sehingga lebih mementingkan teken daripada perintah Allah. Berarti di sekitar kita hati-hati, banyak sekali tandingan-tandingan Allah. Makanya ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, kalimah thayyibah sing paling kathah disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada perintah atasan kita. Perintah Allah lebih besar daripada perintah istri kita. Perintah Allah lebih kita turuti daripada perintah anak-anak kita. Daripada apa yang diridhoi manusia seluruhnya, kita harus lebih memilih ridhone Gusti Allah. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Ketika kita menjadikan ada yang lebih besar daripada Allah, berarti itu yang disebut dengan apa? Andadan, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Kue milih ndi bojomu iki dalem sing iki nek kudu kan imane wis kuat. Wis senior wis kuat. Sing anyaran lho, sing anyaran. Lah ngene sombong. Iman terus sampai mulai ngaji iki jenenge apa? Sombong. Dhewe wis roh. Miko kok nek maca Quran lagi teko anda dan iki sing diterangno Pak Yai. Bojomu saiki iman, tapi gara-gara bojomu sing iman iki awakmu bakul es. Ditanting ana wong wedok wayu rondo ora duwe bojo, duwite 50 miliar. Ayu yo ora elek, ayu. Ora elek, ayu 50 miliar. Cash kontan, tinggalno agamamu melu aku. Kok denger-denger ki piye kok? Mboten purun. Mboten purun. Milih bojo sing tawakal. Sing tawakal. Oh iya bener lah ngene iki lho. Anten maratuane soalé. Oh maratuane melu ngaji. Berarti nek nakoki ning kamar terae ya. Wah, nakoki terbuka iki sungkan karo maratuane. Lali aku nek maratuane melu ngaji. Nggih. Nggih ya bener. Kudu milih sing tawakal. Kudu milih sing apa? Tawakal. Itu berarti kalau sampai kita memilih yang tidak tawakal, yang kafir, itulah disebut dengan apa? Andadan, Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga perintahnya lebih kita turuti dari perintah Gusti Allah. Gusti Allah menging riba, dadak kowe ditawari karo mantri. Wis to gak utang aku lho utang sapa? Kowe utang tangga lurung karuan dikae dijengker. Terus kowe nurut perintah Allah luwih gedhe timbang perintah walik. Perintah mantri lebih mbok turuti tinimbang perintah Allah. Berarti mantri kuwi jenenge apa? Andadan. Paham nggih? Oh, wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili. Tandingan-tandingan itu tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyesatkan mereka dari jalannya Allah. Biarkan Muhammad kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan Muhammad, tamatta'u,
berbahagialah kalian karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Tempat kembali kalian adalah neraka. Wis bahas orang yang hatinya mati karena kufur nikmat, bahas tentang orang kafir sudah, kita bahas diri kita orang-orang yang beriman. Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum. Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmul la bay' wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmul la bay' min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khilal. Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khilal. Kul dawa sapa sira Muhammad. Nanti kita ngaji satu ayat ini agak lama. Ngucapoli ibadi maring pira-pira kawula ingsun alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina yukimu becik padha jumenengaken sapa alladzina amanu as-sholata ing salat wa yunfiqu lan padha belanjaaken sapa alladzina mimma saking barang rozakna kang paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina oleh infak sirron kelawan samar sedekah sunah wa alaniyatan lan tegese kelawan ngedeng tegese sedekah wajib utawa napa zakat. Min qabli ayat dia saking sadurunge yen to teka apa yaumun dina la baiun kang ora ana utawi dodolan iku fihi ing dalem yaum wala khilalun lan ora ana persaudaraan apa nek ngarani persahabatan, persanaan, persaudaraan. Kulli ibadiyalladzina amanu. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku orang-orang yang beriman, yuqimus shalah, kerjakanlah salat. Jadi ayat ini dijadikan pembanding dari ayat sebelumnya. Bagaimana cara kamu bersyukur atas nikmat Allah? Bersyukurnya dengan cara salat. Allah memberi fisik kita, Allah menghidupi kita seperti ini, syukur kita adalah sholat. Kerjakan sholat. Bahasanya bukan kerjakan ya, dirikan sholat. Ini ngaji nih sing wis-wis paham apa bedane nglakoni sholat karo mendirikan sholat. Apa Mas Taib bedane? Awate ora iso lho dawa keterangane iki lho. Apa bedane nglakoni salat karo mendirikan salat? Kalau melakukan salat fi'lus shalah itu tidak ada asar. Habis salat ya sudah. Salatnya tidak mencegah dari kemungkaran, salatnya tidak mencegah dari kemaksiatan, salatnya tidak mencegah apapun yang buruk untuknya. Itu jenenge ngelakoni salat. Tapi kalau kita mendirikan salat, maka salat itu berdampak besar terhadap kehidupan kita. Menjadi bahagia, menjadi tenang kehidupan kita, menjadi kita menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Itu berarti yuqimus shalah. Nah kira-kira kuwe wis ngelakoni apa wis mendirikan? Yo kadang ngelakoni, yo kadang mendirikan. Ya wis, kita bersyukur ditakdir karo Allah iso salat, kita sudah sangat bersyukur. Allahumma amin. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang telah aku berikan rizki kepada mereka. Jadi lawan tadi apa? Kufur nikmat akan mematikan hati. Kufur nikmat akan mendatangkan istidraj. Kufur nikmat akan mendatangkan azab. Tapi sedekah itu akan mensucikan diri, mensucikan hati.
Kalau kufur nikmat, hati menjadi keras, hati menjadi mati, maka dengan kita banyak bersedekah, hati menjadi hidup, hati menjadi suci. Satu. Yang kedua, melapangkan rizki. Orang yang semakin banyak bersedekah, rizkinya akan semakin melimpah. Tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah kemudian melarat miskin karena salah strategi sedekahnya. Kowe sedekah terus kok melarat, salah strateginya. Gak ono ceritane wong melarat gara-gara sedekah salah strategi. Ngene iki lho. Ngene kok kon sedekah brutal lho masa iso. Teman-teman pengusaha itu banyak yang buka warung bayar seikhlasnya. Itu tambah badi, omsetnya tambah miliaran. Tapi nek Manyangkawis aku gak wani buka tenan. Soalnya aku wis praktek daging kurban ning kene pira-pira entek. Iki umpama aku buka warung gratis bebas makan bayar seikhlasnya. Ketoke 3 dino modale wis entek ketoke. Padahal teman-teman di luaran sana di Bandung, di Jakarta, di Tasikmalaya itu buka warung gratis bayar dengan doa atau ikhlasnya itu tambah sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu, doa itu mensucikan hati. Ada yang mungkin hatinya sering gelisah, sering ruwet, sering sumpek, bersedekahlah. Bangun tidur gak ngelakoni apa-apa, pikiran kok ruwet budrek eneng apa ya, hari itu Anda belum melakukan apapun untuk orang lain. Kerjakan untuk orang lain, bantu dengan tenaga, bantu dengan uang, bantu dengan pikiran, berbuat untuk orang lain, langsung belum lego. Duka Pak Yai kula niku sering padahal mboten enten napa-napa, pikiran kaya bek dodo sesek. Anda belum melakukan apapun untuk orang lain, itu jawabannya. Karena sedekah bisa mensucikan hati, membersihkan hati, kemudian melepangkan rizki. Yang ketiga, kalau kufur nikmat mendatangkan bala azab, maka sedekah menolak bala. Sing tahu ngaji ning masjid tahu tak ceritani. Di dalam kitab Tangkihul Qaul, Imam Nawawi Al-Bantani itu menceritakan Nabi Sulaiman dilapori karo manuk doro, burung dara. Burung dara itu bahasa Indonesianya apa? Oh, merpati. Salah satu hewan atau binatang yang sekarang lagi sulit dicari itu merpati. Kambing itu nggak pernah rapat tentang ketahanan pangan, dia tetap urip. Gak pernah rapat tentang apa jenenge manak terus itu jenenge apa eksistensinya, tapi tetep wedhus gibas iku uripe akeh. Tapi nek burung dara hari ini sulit dicari. Sudah saya cek mulai Jawa Barat sampai Banyuwangi tak cek. Nek eneng Pecel Lamongan burung doro nggak ada, habis. Oh ternyata karena nyalai kodrate. Burung dara itu satu dia setia, gak gelem selingkuh. Sing nomor loro, sing asale dinggo ingon-ingon, saiki dinggo iber-iberan, gak oleh rabi kan. Dinggo balap ngono lho. Lah iya. Lah kuwi lho nyalai kodrat. Mulane saiki manuk dara ora gelem manak. Ape manak piye wong rabi ra oleh. Mok diprik-prik dingene ae, ora oleh rabi. Semakin syahwate gede nek nggodak wedokane semakin aku mbayang sing ngono ki sampeyan hisabe piye. Sampeyan paling ini swarga nggodak widodari tapi gak iso petuk nge. Waduh. Ono manuk doro. Ada pohon besar di rumah seorang petani, punya 2 anak, punya 1 istri. Petani ini di depan rumahnya ada pohon besar, ya di situ burung merpati itu bertelur. Kemudian miye iku apa bahasa Indonesiane? Menetaskan anaknya, kemudian anaknya membesar, wis enak dipangan. Anaknya nangis cilik. Mae, pokoknya aku njaluk iwak manodoro, mae. Sing bojone terus, Pak, penek.
Ketoke piye wis ngik wis ketok dipenek. Digoreng, dikekno anake didahar. Merpati ini lapor sama Nabi Sulaiman. Saat itu syariatnya tidak hanya untuk manusia, kewan yo duwe syariat. Ya Nabi Allah Sulaiman, aku lapor apa anakku selalu dibunuh anak Adam. Tolong lindungi hakku. Siapa yang membunuh anakmu siapa? Dituduhno. Rumahnya itu, ya. Dipanggil. Pak, tolonglah lindungi itu burung merpati. Kasihan anak-anaknya. Masa sing balap manuk doro sing men petuk Nabi Sulaiman. Kalau kamu tidak nurut sama syariatku, kalau kamu tidak nurut sama aku, kamu akan dapat balasannya. Maafkan aku ya Nabi Allah, anak-anakku minta burung itu aku makan. Maafkan, setelah ini aku tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya, yo manuk doro, rono ndang ngendok neh. Ngendok miyik neh. Bojone srengen. Bu, aku wis janji karo Nabi Sulaiman, enggak akan mengambil anak burung dara itu lagi. Saya sudah janji Bu, saya enggak berani. Nabi Sulaiman iku urusane akeh, ngurusi negara kono-kono, donyane akeh, lha opo kok ngurusi manuk dara piring. Ora ngarah roh. Jenenge bojo. Akhirnya menek jokok neh manuk dara lapor. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil, sekali lagi kamu membunuh anak merpati ini, maka aku akan mengutus iblis dari timur dan iblis dari barat yang terkuat untuk mematahkan kakimu, untuk menghukum dirimu. Iya ya Nabi Allah, saya nggak akan mengulang lagi. Iki pewareng yang ketiga kalinya ini, iblis dari paling kulon iblis Afrika ya. Iblis Afrika dipanggil, sing paling timur iblis mana? Di sing paling etan, di paling etan. Wes pokoknya ngono lah. Iblis dari barat dan iblis dari timur yang terkuat. Kalau nanti orang ini naik dan ambil anak merpati ini, patahkan kakinya sampai dia jatuh, buat dua. Siap wong iblis dikongkon elek. Oke langsung. Wong ngrasa diperintah kudu deh. Berarti iblis sendakep ning dhuwur pohon, di atas pohon, dua-duanya menunggu. Ternyata miyik maneh. Anake purik, bojone purik. Pewareng lagi apa yang munggah? Iblis siap, ada pengemis datang. Aku sudah beberapa hari tidak makan, berilah aku sekedar makanan. Akhirnya gak sido menek, ambil satu piring makanan, dikasihkan pengemis ini. Dimakan sama pengemis ini sampai kenyang. Pengemis mendoakan dengan kebaikan. Akhirnya pengemis ini berlalu. Anak ejek nangis, munggah juga. Piye? Burung merpati lapor sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, anak saya diambil kembali. Oh kurang ajar iki iblis ini gak nyambut gawe iki. Iblis dipanggil, kenapa kamu gak nyambut gawe? Saya tidak mengkhianatimu wahai Nabi Allah. Saya tidak bangkang dengan perintahmu ya Nabi Allah. Lah kenapa orangnya baik-baik saja? Orangnya itu sudah mau tak pegang ya Nabi Allah. Tiba-tiba dia bersedekah satu piring untuk pengemis, sehingga sebelum saya melukainya, malaikat datang memenjarakan kami berdua, sehingga kami dilempar sejauh mata memandang. Oh, ternyata sedekah itu pancen iso nolak bala. Sedekah bendang waras. Ngempon alhamdulillah. Sedekah. Nggih. Dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi pengemis. Pengemis, ya Rasulullah, aku orang yang dhaif datang kepadamu untuk meminta baju yang pernah engkau pakai ya Rasulullah, berilah aku pakaian. Jadi ono Kanjeng Nabi itu memang ayat lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu berat. Rasulullah dimintai apapun langsung dikasih. Ini ada pengemis
minta dikasih baju sama Rasulullah. Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, berikan dia bajuku yang terbaik. Sayyidah Aisyah mengambil baju Rasulullah terbaik, dikasihkan pengemis ini. Harapannya pengemis minta baju, berarti bajunya untuk diapa? Dipakai. Ternyata pengemis ini tidak. Dia menunggu Sukul Madain, menuju pasar Madinah. Kemudian baju ini dikasih, cara saiki ditaleni, dikek ning tempat tertinggi. Ini adalah baju terbaik Rasulullah yang sering dipakai oleh Rasulullah, baju kebesaran Rasulullah. Siapa yang ingin membeli ini tak lelang dengan harga tertinggi. Kicara kue Kanjeng Nabi nu pengemis ki mbok apake? Kanjeng Nabi yo rido. Karena Kanjeng Nabi tahu yang akan terjadi. Rido Kanjeng Nabi. Akhirnya orang berebut, saya 10 dinar, saya 100 dinar, berebut. Di Madinah itu adalah salah satu sahabat yang buta. Dia cara saiki apa? Trakum toh. Butanya tidak dari kecil. Tapi ketika dewasa dia rabun. Katarak topo lah modelnya. Budak, ya saya ada apa? Saya mendengar di pasar ada orang yang melelang baju Rasulullah, menjualnya. Ya. Kalau kamu mampu membeli dengan harta saya, berapapun yang tertinggi, kamu harus membelinya. Kalau kamu berhasil, aku merdekakan. Budak ini semangat. Oh no, 500, aku 1000. Oh, budak ini semangat sampai tidak ada yang berani lebih tinggi dari budak ini. Dibelilah baju Rasulullah ini, diberikan kepada sayyidnya. Kemudian sayyidnya, karena engkau telah berhasil mengambil baju dari Rasulullah, membeli baju yang telah dipakai oleh Rasulullah, kamu merdekakan. Kemudian budak ini pergi. Kemudian orang buta ini mengatakan, ya Rob, dengan keberkahan baju kekasihmu ini, aku memohon kepadamu, kembalikan penglihatanku seperti semula. Baju ini diciumi, layaknya orang yang menciumi orang yang terkasih, diciumi baju Rasulullah ini, sehingga matanya semakin terang, semakin terang, semakin terang. Pengemis yang asalnya miskin menjadi kaya, barokah sedekah Kanjeng Nabi. Budak yang asalnya budak menjadi merdeka. Orang yang buta menjadi melihat. Kemudian orang ini bercerita sambil membawa baju Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membeli bajumu dengan harga yang sangat mahal, tapi aku mengira engkau sangat membutuhkan baju ini ya Rasulullah. Keberkahan bajumu, mataku telah sembuh, sehingga aku tidak membutuhkan bajumu lagi. Aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah saat itu tersenyum yang sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Padahal Rasulullah jarang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, satu baju yang asalnya miskin menjadi kaya, yang asalnya budak menjadi merdeka, asalnya buta menjadi melihat, dan akhirnya kembali kepadamu juga. Mas, kok nek eneng wong jaluk mobilmu. Ya delok. Nek Kanjeng Nabi ya oke ngono ya. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dulu tentang sedekah itu banyak. Saya senang cerita sahabat, tentang sahabat yang menceritakan tentang sedekah itu memang unik-unik. Sahabat yang paling gampang tapi nggak masyhur sahabat ini, namanya sahabat Sya'ban. Yo paling lahirnya wayah ruwah. Tadi dijenakno sapa? Sya'ban. Padha kowe lahir Jemah Legi dijenakno Jamlek. Kok iso Jamlek, tulisannya Jumlek tapi wacane Jamlek. Jadi perkara lahire Jumat Legi, perkara di Inggrisno dadi Jamlek. Astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada seorang sahabat namanya siapa? Sya'ban. Dalam? Ojo ku jeneng, ojo ku jeneng. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban.
Ini dalam hadis ini masyhur, Sya'ban itu sahabat yang biasa tapi istiqomah. Dia di Masjid Madinah, Sya'ban itu datangnya awal tapi nggak mau di depan. Dia itu di pojok kanan tiang Masjid Madinah. Jadi tekane dhisik tapi mojok ning kono. Cara saiki mungkin awake rada lemu, takoki Kanjeng Nabi, Sya'ban kenapa engkau tidak di depan? Gerah Kanjeng Nabi. Gerah itu artinya aku kepingin yang kene iso rehat, tidak mengganggu orang-orang yang sholat sunnah. Jadi dhek iku istiqomah mau ngerti wasi oh ning kono no Sya'ban. Jadi saiki kok ana wong senengane ning masjid ning sore beduk, mangkate awal tapi ning sore beduk, ya kuwi koyo sahabat Sya'ban. Suatu saat Sya'ban ini nggak pernah ketinggalan jamaah sholat, nggak pernah ketinggalan. Sehingga suatu saat sehari Sya'ban nggak kelihatan, sehari saja Sya'ban nggak kelihatan. Rasulullah menanyakan, saking senengnya Kanjeng Nabi datang sahabat Sya'ban. Ketika itu Sya'ban nggak kelihatan jamaah sholat subuh. Ditanyakan para sahabat, di mana Sya'ban nggak kelihatan? Kami belum mendengar kabar tentangnya ya Rasulullah. Adakah yang tahu rumahnya? Kami tahu ya Rasulullah di mana rumah Sya'ban. Antarkan aku ke sana. Rasulullah diantar beberapa sahabat dolan ning ngone Sya'ban. Rasulullah mengetuk pintu, dibukakan oleh seorang wanita. Apakah betul ini rumahnya Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Tadi pagi aku tidak melihat Sya'ban. Bagaimana keadaan Sya'ban? Apakah Sya'ban sakit? Nangis istrinya ini. Ya Rasulullah, sebelum subuh tadi Sya'ban meninggal dunia. Jadi sehari sebelumnya jamaah sholat isya masih ikut, subuh meninggal dunia. Tapi ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada sesuatu yang aku belum jelas dan aku ingin menanyakanmu kepadamu ya Rasulullah, menanyakan kepadamu ya Rasulullah tentang sahabatmu Sya'ban, tentang suamiku yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini orang yang ahli ibadah, istiqomah ibadah ya Rasulullah. Tapi ketika beliau meninggal, Sya'ban ini mengucapkan 3 hal yang kami khawatir tentang keadaannya. Anak-anaknya khawatir juga tentang keadaannya. Sebelum Sya'ban meninggal, itu mengucapkan 3 kata. Yang jauh, yang jauh, yang baru, yang baru. Semua 3 kata yang diucapkan. Yang jauh, yang jauh, yang baru, yang baru. Semua. Kami takut keadaan Sya'ban. Kenapa tidak sebelum meninggal beliau mengucapkan itu? Akhirnya Rasulullah SAW membaca tentang ayat di mana seorang mukmin dalam sakratul mautnya diperlihatkan oleh Allah maq'adahu minal jannah, tempatnya nanti di surga. Bu, suamimu mengatakan yang jauh, yang jauh. Kenapa? Karena setiap waktu sholat 5 waktu Sya'ban ini berjalan menuju masjid, melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika beliau sakratul maut, Allah memperlihatkan pahala menuju masjid, pahala berjalan menuju masjid. Karena saking asyiknya melihat betapa besar pahala menuju masjid ini, roh ngunu atokno omahku tambah adoh saka masjid, tambah adoh ngoten. Nek kowe rak tambah kualik to. Tambah sing cedhek masjid, tambah sing cedhek masjid. Ini Sya'ban ngerti ngene atau omahku ngedoh saka masjid supaya jamaahnya semakin jauh. Kenapa yang baru ya Rasulullah? Wahai ibunda, ketika suamimu Sya'ban akan menuju masjid, hujan deras. Suamimu itu punya 2 mantel. Yang satu mantel yang bagus ditaruh di dalam agar tidak. Kemudian mantel yang agak jelek ditaruh di luar agar ketika ada kotoran ini kena mantel yang jelek, mantel yang bagus tetap terjaga, kesuciannya tetap terjaga. Suatu saat
Ketika perjalanan menuju masjid ini, ada seorang tua renta yang kedinginan dan membutuhkan mantel jas hujan. Ya nak, kakek kehujanan kedinginan. Ya nak, ini aku ada mantel. Dikasih mantel yang lama, sing elek. Terus kemudian melanjutkan ke masjid. Saat sakratul maut, Sya'ban suamimu itu diperlihatkan oleh Allah pahala memberi mantel sing bodol nenggone wong sepuh gimana. Masya Allah, keutamaan pahala memberi mantel. Roh nek pahala nek koyo atok bahasa Indonesia ini apa? Kok seandai saja, anda saja. Atokno, tak kasih yang baru, tak kasih yang baru. Kenapa aku ngasih yang bodol, yang jelek? Kok semua itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan suami itu pernah bekerja dari pasar, kemudian membawa sepotong roti untuk dibawa pulang. Tiba-tiba ada pengemis, yang pengemis itu membawa beberapa anak yatim yang mereka semua dalam keadaan lapar. Kemudian, Pak, berilah aku sepotong rotimu. Ketika mau dikasihkan semua, suamimu ingat dirimu, ingat anak-anaknya juga belum makan. Bu, ini ada sepotong roti, tapi istriku, anakku juga belum makan. Separuhan saja. Ini separuh kanggo ibu, separuh tak bawa pulang. Bareng sakratul maut, Allah memperlihatkan kepada sahabat Sya'ban ini tentang keutamaan pahala bersedekah sepotong roti, separuh roti. Lah nek ngerti ngunu pahalane sedekah separuh roti ini, atokno tak kekno kabeh, tak kasih semua, aku kembali ke pasar bekerja membawa roti lagi. Tapi itu sudah berlalu. So nek mati ngunu cara. Sing atuh. Sing anyar. Terus sing kabeh atau kabeh. Terus gak ning sing paham. Terus takok Mas Taib, tak terangke. Maksudnya sing adoh iku ngerti ngene jamaahku sing adoh. Maksudnya jalan kaki menuju masjid sing adoh. Ngerti ngene atau sedekah kelambi sing anyar, ora kelambi sing amok. Ngerti ngene atau nek aku sedekah menisan satu potong roti, tidak setengah potong. Insyaallah bisa dipahami nggih? Pun. Orang yang bersyukur, yang tidak kufur nikmat, yaitu orang-orang yang beriman, dia senantiasa mengerjakan apa? Mendirikan sholat, senantiasa bersedekah. Bersedekahnya ada dua cara, sirraw wa ala niatan. Ada mufasir yang maknani nek sirron rahasiawi jenenge sedekah sunnah, nek alaniyah iku jenenge sedekah wajib. Soalnya zakat iku wajib ngetok, nek sedekah tatawu disirekno. Nah sedekah niku maceme kathah. Ana sedekah jariyah yang kita sudah meninggal pahalanya masih mengalir. Yang uangnya sudah kita terima, kita tidur, kita berikan kepada tim wakaf. Kita tidur, kita dapat jariyah. Tapi anu to Pak Yai, saya sudah transfer sama Pak Pra. Lah kemudian sama Pak Pra belum dibelikan keramik kok. Ini berarti pahala saya belum mengalir karena keramik belum dibelikan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sedekah jariyah itu memang sedekah yang ibqah, yang tetap selama masih digunakan kita masih dapat jariyah. Tapi Allah tidak melihat bendanya, yang dilihat Allah itu takwamu. Ketika kamu bersedekah jariyah kepada tim wakaf, belum dibelikan apa-apa, kamu tidur sudah dapat pahala, kamu jalan kaki sudah dapat pahala, kamu mati pahalanya mengalir. Lah nek dikorupsi piye Pak? Aku sedekah jariyah terus dikorupsi panitiane, bahkan hatta duitmu dikorupsi panitia pembangunan, kamu tetap tercatat sedekah jariyah dan tetap mengalir karena takwamu saat memberikan.
Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih? Aja ngrisani takmir ae kowe. Mir ndang dibanguno, sing ning kuburan wis arep-arep. Sedekah jariyah kan atas nama sing wis mati to, Mas. Iki kanggo almarhum Taib misale Taib kono gak Taib kene, kok Taib kene sehat walafiat. Kanggo almarhum kono. Lah bareng wis nyumbang masjid gung dibongkar, masjid gung dibangun. Perasane dhewe ora tekan. Mir takmir dan dibangun. Wis diarep-arep ning alam kubur. Lah iya. Lho masih yo duwite dikorupsi takmir iki lho, masih yo dikorupsi. Kamu atas dasar takwa sedekah jariyah, pahala sudah mengalir. Bahasa ngeten iki saged dipahami ya. Mulane aja wedi dikorupsi, aja wedi. Karena Allah melihat takwa kita. Lho kowe kok iso guyu iki? Ora iki ora kok perasaan, nerangke. Nek sedekah iku ya ana sedekah jariyah. Sedekah jariyah kemanfaatannya untuk kita. Ada sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu lidafil bala, untuk menolak bala. Contoh sedekah panganan, sedekah duit langsung kepada orangnya, itu sedekah tatawwu. Kalau sedekah tatawwu berarti untuk menolak bala. Fungsinya sedekah itu banyak. Apa ndi sedekah tatawwu dengan sedekah jariyah? Baik mana? Ya baik semua. Kue jariyah terus tapi kesundang kesandung lagi udunan kesandungan brodol ngono wae wong ora tau sedekah tatawwu. Kalau sahabat dahulu membaca ayat seperti ini itu prakteknya 4 kali. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyah. Niku nek praktek teng papat. Gusti Allah dawuhe infak billaili. Dia mengerjakannya betul di malam hari. Wong Allah dawuhe orang-orang yang bersedekah di malam hari, bersedekah di malam hari. Wan nahari, bersedekah di siang hari, dia mengerjakannya di siang hari. Dipraktekkan semua. Siron delik-delik dicendeli, misale kene sing paling melarat sapa kuwi? Wis ora ono sugih kabeh. Misale ana wong jenenge fakir. Wong kae fakir, tapi aku nek sedekah mesti konangan. Akhirnya kowe duwe amplop coklat, kok kei duit 500.000, mbok jenengi. Ini halal untukmu dariku hamba Allah. Gak pokoke jenengi. Tapi rasa kayak kode ki mengko pokoke kode. Lah ayo dikei inisial K misalnya. Dikei huruf Pulau Kalimantan misalnya, kok KO berarti Kim ki. Nah, ora oleh, kuwi jenenge ora rahasia. Dikei amplop, dikei ning ngisore pintu, di bawah pintu. Ini halal untukmu dari hamba Allah. Itu namanya sirron, dilakoni. Kalau dulu mencari orang-orang buta langsung diserap tapi gak sah nyuwara. Sirron. Wa alaniyah. Sedekah ngedeng itu ya penting untuk syiar. Rahasia kabeh engko ora ketok sing medhit sing ora. Tapi alaniyah yang paling bener itu alaniyah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Nek zakat kudu ngedeng. Min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khilaf. Dan sedekah dan sholat sebelum hari kiamat datang, yaitu hari di mana jual beli, hari persahabatan sudah tidak diperhitungkan kembali. Hari dimana kita sudah tidak bisa beramal. Mumpung kita iso amal lakoni. Makanya kalau bersyukur banget urip di Indonesia itu bersyukur banget. Di Indonesia itu butuh sedekah kayak apapun kita bebas. Bangun masjid yang 2,6 M kae jenengan bangun sak katokmu nek pengen sedekah, nggak ada yang batasi. Coba sampai di Malaysia nggak bisa sedekah bangun masjid. Sampai di Singapura nggak bisa. Bahkan dedeng kota Islam neng Arab Saudi gak iso sampai nyumbang masjid nggak bisa. Makanya mumpung kita masih di dunia,
masih ada kesempatan untuk bersedekah. Bersedekahlah sebanyak-banyaknya sebelum hari di mana kita sudah tidak bisa bersedekah, sudah tidak ada lagi persahabatan. Nek neng dunya kan cek iso banter-banter. Dalem. Sampun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil